Kalian sadar nggak, pagi-pagi pas bangun tidur, nyawa belum kekumpul, tiba-tiba ada grup WhatsApp keluarga lu rame banget, tante lu nge-share video gedung kebakaran, meledak, atau voice note bapak-bapak panik ngasih tahu kalau uang di Bank Nasional bakal hangus besok pagi. Di bawahnya ada tulisan caps lock raksasa, sebarkan sebelum dihapus pemerintah. Lalu sebagai Gen Z, mungkin reaksi pertama lu ngelihat ini pasti ketawa dan mikir, ya elah, hoax bapak-bapak gini siapa sih yang percaya? Wait guys, tapi coba lu pause sebentar, lu pikir sebentar secara logis. Pernah nggak lu nanya siapa sih pihak entitas yang niat banget ngeluarin modal, waktu, dan nyewa server buat ngedit video palsu, bikin hoax, bikin berita, atau ngegenerate audio AI serapi itu? Apa untungnya buat mereka? Nah, faktanya ini bukan sekedar prank iseng, coy. Ini adalah operasi intelijen gaya baru. Senjata pemusnah massal sekarang itu bukan peluru atau nuklir, tapi informasi. So ya guys, gue Bulan Maulana. Di episode ungkap kali ini kita bakal bedah anatomi perang psikologis di balik industri hoax viral. Kita bongkar gimana algoritma dirancang secara sistematis buat ngehancurin kepercayaan publik secara nasional dan bikin satu negara lumpuh cuma dari dalam. So guys, bakal kencangin sabuk pengaman lo karena ini beritanya bakal bikin lo open mindset. So, welcome to Ungkap. Biar kita nggak asal ngecap, mari kita bedah secara biologis. Lo tau nggak, kalau pabrik pembuat hoax ini nyewa pakar psikologi, bro. Entah itu mungkin dari dalam mereka ada yang paham tentang psikologi, atau mungkin nyewa dari luar. Pasti ada yang paham psikologi dari dalam bagian mereka. Mereka tahu persis kelemahan sistem di dalam kepala manusia. Di otak lo ada yang namanya amigdala. Tugasnya adalah ngatur respon emosi mentah yang refleks, kayak rasa takut, panik, dan marah. Nah, itu yang ngatur amigdala. Nah, sindikat hoax ini merancang konten buat ngelakuin yang namanya amigdala hijack atau pembajakan amigdala. Bikin amigdala lu panik lah. Pas lu ngelihat judul berita yang memicu rasa panik ekstrim gitu, misalnya kayak vaksin mengandung microchip atau perang saudara pecah di Jakarta. Nah, amigdala lu langsung ngambil alih. Logika di bagian otak depan lu atau prefrontal cortex kalau nggak salah namanya itu otomatis mati. Di detik itu juga tangan lo langsung refleks mencet tombol share ke grup keluarga tanpa mikir panjang, ya nggak? Mereka tahu manusia itu ketika lagi ketakutan nggak bakal sempet nyari link berita, cari informasi lain, buka jurnal, atau ngecek fakta ke Google. Manusia panik adalah agen marketing gratisan paling efektif di muka bumi ini untuk mereka penyebar hoax. Terus gimana cara sistematis mereka nyebar ini biar impact-nya kerasa dalam satu negara? Kita pakai analogi kehidupan sehari-hari aja nih ya. Bayangin lo lagi nyantai di rumah, tiba-tiba ada orang yang ngeder-geder pintu pagar rumah lo sambil teriak panik, "Woi, lari, lari, lari!" Di ujung jalan ada tawuran berdarah pada bawa pedang atau parang. Kalau lo nggak punya sistem filter di otak lo bakal pancing emosi. Langsung ikutan panik dan lari keluar ninggalin rumah dengan pintu terbuka. Ujung-ujungnya apa? Pas lo lari, komplotan orang tadi malah masuk ngerampok rumah lo yang kosong tadi. Nah, sama kayak berita hoax yang viral dan ngegas di timeline lo itu, ibarat orang asing yang lagi gedor-gedor pagar tadi. Mereka sengaja ngasih informasi palsu yang pergerakannya sangat cepat dan dramatis biar lo nggak sempat mikir lagi. Kalau lo punya pola pikir analisis, lo bakal ngaktifin mode satpam komplek. Lo nggak bakal langsung lari, lo bakal ngecek dulu dari jendela lantai 2 mungkin, atau ngecek ngintip-ngintip dulu, lo ngeliat rekaman CCTV mungkin, atau telepon tetangga sebelah buat cross check lagi, atau security komplek. Lo butuh konfirmasi dari berbagai sudut pandang. Kalau ternyata di luar sana sepi-sepi aja, berarti informasi itu tadi cuma sampah yang sengaja diciptain buat kepanikan atau membuat kepanikan buat ngehancurin lo dari dalam. Nah, sekarang kita pakai kacamata makro secara lebih luas lagi ya, dari luar. Apa endgame atau tujuan akhir dari sindikat penyebar hoax ini? Dapat cuan atau AdSense? Itu terlalu receh. Target utama mereka adalah destabilisasi kepercayaan publik atau ngancurin trust. Menurut studi dari lembaga riset RAND Corporation soal Truth Decay, pembusukan kebenaran, sebuah negara nggak perlu dijatuhi bom buat hancur. Cukup bikin rakyatnya saling curiga, nggak percaya sama dokter, nggak percaya sama sistem perbankan, dan musuhan sama tetangga gara-gara beda pilihan politik. Wow, jadi nggak perlu lagi nuklir. Dengan cara ini negara bisa hancur, coy. Bayangin kalau ada hoax masif yang bilang uang di bank X bakal disita negara, jutaan orang bakal
rush money ya nggak sih? Narik uang bareng-bareng di hari yang sama. Banknya beneran collapse. Ekonomi negara hancur hari itu juga bisa jadi. Bukan karena uangnya beneran nggak ada, tapi karena kepercayaan warganya yang udah hilang. Jadi hoax viral itu ibarat rayap. Mereka nggak gigit lo secara fisik mungkin, tapi mereka pelan-pelan ngeroposin tiang pondasi negara dari dalam. Guys, sekarang dari gue ini jangan ngerasa lo lebih pinter cuma karena lo Gen Z yang jago main internet dan mahir di era digital. Jangan. Let's be real and humble guys, sedikit. Kita semua pernah kejebak pasti. Kadang hoax yang masuk ke otak kita itu wujudnya bukan pesan caps lock dari bapak-bapak, tapi dari video editan, bahkan video editan yang estetik yang ada di TikTok, di Reels, yang bahasanya seolah-olah berpihak ke kelas pekerja atau ngehujat pejabat pakai voice over AI yang dramatis banget. Kita kepancing nge-like dan nulis komentar karena kita ngerasa validasi ego kita terpenuhi dan relate banget sama yang kita pikirkan. Kita ngerasa relate banget. Padahal algoritma tadi lagi senyum-senyum ngeliatin kita. Jadi poin gratisan buat manasin suasana negara tanpa kita sadari. Jadi hati-hati sama algoritma. Hati-hati sama berita, cari kebenarannya. Jadi apa blueprint kita ke depannya guys, buat kita sebagai Gen Z yang paham digital di era digital ini? Gimana cara menang di medan perang kognitif ini? Jawabannya adalah skeptisisme empiris. Jadilah satpam komplek bagian otak lu sendiri. Kalau ada info yang vibe-nya terlalu agresif, maksa lu buat marah atau maksa lu buat sedih berlebihan, stop. Langkah pertama, berhenti. Stop. Diamkan dulu, jangan buru-buru bereaksi, cari perbandingannya, ya cross check dulu lah. Kedepannya, senjata paling mematikan di dunia digital ini bukanlah seberapa cepat lo dapat informasi, tapi seberapa mampu lo membedakan mana fakta asli dan mana fiksi yang sengaja dirancang buat ngehack kewarasan lo. Ya enggak? Nah, gue pengen denger nih logik dari lo sekarang. Hoax viral apa sih yang paling absurd yang pernah mampir di grup WhatsApp lo, grup keluarga lo, atau di FYP lo, dan sempat bikin lingkungan lo panik berjamaah? Coba drop cerita kocak atau ngeril di kolom komentar. Coba kita ketawain bareng-bareng kepolosan kita di masa itu bareng-bareng. Nah, setelah lu tahu ini mungkin lu bisa lebih sedikit berpikir lah. Nah, kalau lu ngerasa pikiran lu makin upgrade habis nonton video ungkap kali ini, lu wajib banget tekan tombol like dan pastinya subscribe. Nyalain loncengnya biar lu nggak ketinggalan dan nggak gampang diadu domba sama algoritma. Share video ini ke grup keluarga lo biar mereka nggak gampang mencet tombol forward, share tanpa cross check dulu. Jangan sampai otak lo kehack sama algoritma di zaman era digital saat ini. So thanks a lot for watching guys. Gue belum Maulana, tetap kritis, stay logical, stay humble, dan jangan biarin otak lo dihack. Thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and peace out.